Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih di rumah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mau mengikuti doa Yesus. Oleh karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, sebelum kita memulai doa Yesus kita, mari saat ini kita persiapkan seluruh hati dan pikiran kita. Kita ambil posisi doa dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk heningkan hati kita sejenak. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, marilah saat ini kita menyadari kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Mari kita nyanyikan bersama, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terlebih khusus ya Bapa untuk istirahat kami sepanjang malam. Mengawali hari ini, kami mohon ya Bapa, Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, untuk memimpin seluruh hidup kami, terutama sepanjang hari ini. Agar kami dapat bertumbuh dan berkembang dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpinlah kami, bimbinglah kami, dan terangilah langkah hidup kami dengan bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari sekali lagi saudara-saudariku yang terkasih, kita nyanyikan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering
Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hatiku. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sungguh bersyukur untuk hari baru yang Ia berikan kepada kita, dan untuk kuasa Roh Kudus-Nya yang telah mengalir di dalam hidup kita. Dan mari saat ini, kita mau terus datang kepadanya. Kita mau menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tuntunan kasih-Nya. Biarlah Yesus sendiri yang menyertai kita sepanjang hari ini. Mari saat ini, kita datang kepadanya, kita nyatakan kerinduan hati kita untuk kasih dan rahmat-Nya. Bersama kita nyanyikan Saat Pagi Hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan diri kami dalam pimpinanmu. Karena kami tahu ya Tuhan, kami lemah dan rapuh. Kami membutuhkan Engkau. Karena Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, kuasa tuntunan-Mu menyertai kami. Mari saat ini kita mau serahkan diri kita ke dalam kekuatan Tuhan yang memimpin dan membimbing kita. Kita nyanyikan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama
Selamanya ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ya Tuhan dan Allah kami, kami yakin ya Tuhan, Engkau yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Engkau yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah iman akan kasih-Mu itu terus bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kami. Sehingga kami senantiasa dapat memuji dan memuliakan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami serahkan saudari kami Suster Marta untuk membimbing kami, untuk menuntun kami bagaimana doa yang terbaik. Bagaimana kami dapat hidup di hadirat-Mu melalui doa Yesus. Dan biarlah ya Tuhan Engkau membuka hati kami, agar kami dapat mendengarkan Engkau yang berbicara kepada kami. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan dalam kuasa-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi, Shalom bagi Anda semua. Kami berharap bahwa Anda di rumah dalam keadaan sehat dan penuh rahmat. Para saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk melakukan doa Yesus. Bagi Anda yang di rumah, kita akan bersama-sama ingin belajar melalui retret buah-buah Roh Kudus ini, bagaimana kita berbuah di dalam Tuhan. Tentunya kita tahu bahwa kehidupan doa bagi seorang Kristen adalah sesuatu yang sangat penting dan utama. Dikatakan melalui Bapak pendiri kami ketika mengajarkan tentang Santa Teresa Avila, beliau mengatakan bahwa orang beriman yang tidak berdoa seperti orang yang lumpuh. Orang lumpuh berarti kita tidak mampu melakukan satu kegiatan pun. Yang lebih membahayakan lagi, jika orang itu sehat jiwa dan raganya, tetapi lumpuh rohaninya. Kita tahu kalau kita lumpuh di dalam hal rohani, berarti kita hidup di dalam dosa-dosa yang berat. Maka kita perlu yang namanya rahmat dari Tuhan. Saudara yang terkasih, doa menjadi bagian yang penting. Kita ingin belajar dari pribadi dan teladan dari Yesus sendiri. Kita tahu di dalam kitab suci, bagaimana penempatan doa menjadi hal yang penting dan sering ditulis oleh keempat pengarang Injil kita. Kalau Anda memperhatikan bagaimana sebelum mengawali karya-karya dari Tuhan, dia berpadang gurun selama 40 hari, berpuasa dan berdoa. Kemudian kalau kita tahu juga sebelum dia mengawali karya-karyanya di awal hari, subuh atau pagi hari, dia selalu menyingkir ke tempat yang sunyi.
Kemudian setelah berkarya malam harinya pun Yesus juga pergi ke bukit untuk berdoa. Kadang bersama murid-muridnya, kadang juga ditulis dia berdoa sendirian. Ini mau mengatakan bahwa porsi doa bagi Yesus sendiri adalah porsi yang penting. Bahkan dia membungkus seluruh kehidupannya dengan doa. Oleh karena itu, di sini kita ingin meneladan dari ajaran Yesus sendiri. Nah, kita akan berlanjut. Suster, lalu apa artinya doa? Ya, mungkin pertanyaan ini seolah-olah menjadi pertanyaan yang mudah ya. Doa adalah, ya saya ingat pelajaran saya ketika kecil ya, ketika SD lah ya. Berbicara dengan Tuhan, itu artinya doa. Itu tidak salah para saudara. Tetapi dalam kesempatan ini kita ingin kembali menggali lebih dalam lagi tentang kehidupan doa. Santa Teresa Avila, dia adalah seorang pujangga dan dia adalah seorang tokoh besar dalam hal doa, dalam hal mistik, mengatakan bahwa berdoa adalah satu jalinan relasi persahabatan. Berdoa adalah satu ikatan persahabatan antara saya dengan sahabat saya. Ya, itu berbeda. Kalau berbicara mungkin bisa saya katakan, bisa saya andaikan seperti kalau Anda atau saya kita ketemu orang di jalan, ya. Anda ketemu siapa gitu, kita nggak kenal ya kan, tiba-tiba dia nyapa, selamat pagi. Itu sudah berbicara, tetapi apakah itu artinya sahabat? Tentu saja bukan. Sahabat berarti dia memiliki yang namanya kualitas waktu untuk bertemu. Dia memiliki yang namanya kualitas untuk mengungkapkan isi hatinya. Nah, pada doa Yesus ini kita ingin semakin dalam untuk lebih dan lebih lagi memiliki persahabatan, tidak lain tidak bukan dengan Yesus sendiri. Nah, di sini para saudara yang terkasih, kita ingin belajar bahwa doa Yesus ini adalah salah satu jenis doa yang langsung mengarah kepada satu relasi. Jadi ini kita bukan doa untuk minta ini, minta itu ya. Dikatakan saya pernah mendengar ya, dalam doa Yesus ini Anda minta apa? Bahkan mungkin kita tidak meminta surga. Tetapi di dalam doa ini kita hanya meminta Yesus, bisa dikatakan. Nah, di sini dikatakan Santo Yohanes Klimakus mengatakan bahwa ketika dalam pengalaman dia adalah seorang rahib besar di gereja timur, dia mengatakan ternyata ketika dia pengalaman berdoa dari kehidupannya setiap hari, dia menemukan jika seseorang itu terlalu banyak bicara, apalagi bertele-tele dan banyak kata-kata, itu akan membuat pikiran orang tidak menjadi fokus, tidak terpusat kepada siapa saya berdoa, kepada siapa saya menjalin relasi. Oleh karena itu, Santo Yohanes Klimakus menemukan ada satu metode doa, yaitu doa nama, doa Yesus ini. Kalau Anda mengikuti retret-retret kami di tempat ini, pasti Anda sering mendengar doa Yesus ini. Nah, doa Yesus ini begitu mudah caranya. Cukup kita menyerukan nama Tuhan. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 21 dikatakan, barang siapa menyerukan nama Tuhan Allahmu, ia akan diselamatkan. Dari sinilah kita ingin belajar bahwa kita ingin memberikan waktu, menjalin relasi yang mendalam dengan Yesus sahabat kita. Dengan cara doa Yesus ini. Kita cukup menyerukan nama Yesus sesuai dengan ritme pernafasan Anda, ya. Para saudara yang terkasih, lalu sikap apa yang harus kita perlukan di dalam doa Yesus ini? Sikap yang diperlukan yang pertama adalah kesetiaan. Ya, beberapa waktu ini setiap minggu kalau Anda juga mengikuti retret kami baik yang di Ngadireso ataupun di Cikanyere ya. Mungkin pasti ya, saya yakin pasti selalu ada yang namanya jam doa Yesus. Nah, di sini kalau kita praktek di rumah, jadi tidak hanya di retret ya. Anda praktek di rumah, setiap hari Anda ambil waktu. Kalau di sini kami para susternya, kewajiban kami pagi dan sore hari ya. Ya,
boleh nambah itu lebih baik ya. Kalau ngurangi jangan ya kan. Nah, Anda juga begitu ya. Dalam waktu doa ini tidak didiskon ya. Dari 1 jam didiskon terus, tidak. Kalau di dalam doa ini nggak pakai diskon ya. Tetapi kita mau tambah waktu. Mungkin dari awal 15 menit, 1 bulan kemudian ditambah lagi. 30 menit, mungkin bisa Anda meluangkan waktu, mungkin pagi 30 menit, sore 30 menit, itu bagus. Nah, jadi di sini yang perlu adalah kita memiliki sikap setia. Setia itu berarti apa? Dari hari ke hari kita memberikan waktu untuk Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di dalam pusat kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah sikap terbuka. Terbuka artinya adalah terbuka ya, berarti Tuhan bisa melihat saya dengan apa adanya. Berarti di sini tidak ada sikap yang namanya pembenaran diri atau bahkan kesombongan, tetapi kita mau dengan segenap hati, dengan jujur. Kita mau hadir di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya. Dengan kelemahan kita, dengan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga adalah sikap kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati adalah satu kesadaran di dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang baik yang ada dalam diri kita semua adalah rahmat. Para saudara yang terkasih, kita ingin membangun sikap ini setia, terbuka, dan rendah hati. Nah, di dalam retret doa-doa buah-buah Roh Kudus ini, rupanya doa Yesus ini memberikan satu manfaat atau mungkin bisa saya katakan satu buah yang besar di dalam kehidupan kita. Nanti kan Anda ini selama ini kan pasti sudah mendapatkan beberapa sesi ya yang membahas tentang buah-buah Roh Kudus di dalam Galatia 5 ayat 23. Ada yang namanya kasih, kesabaran. Nah, itu semua kita dapat dari mana? Dikatakan Rasul Paulus, segala sesuatu yang baik itu berasal dari rahmat Tuhan. Para saudara yang terkasih, itu semua kita peroleh karena ada jalinan relasi dengan Tuhan. Maka hidup kita akan berbuah. Lalu, di sini jika kita setia dalam doa Yesus ini, buah-buahnya adalah yang pertama, pikiran kita akan dibantu untuk lebih fokus. Kita tidak lagi menjadi mudah goyah di dalam pikiran kita. Anda tahu ya, secara bisa saya katakan secara kodrat, pikiran kita itu seperti monyet ya, seperti kera. Kalau Anda lihat, apakah ada kera yang hanya duduk manis, diam di satu tempat? Itu pasti dia lagi sakit pilek ya. Enggak, bercanda ya. Itu pasti keranya tidak sehat ya. Tetapi kera itu pada dasarnya kalau dia sehat, dia akan lompat sana, lompat sini, lari sana, lari. Dia tidak akan pernah diam. Sama, sebenarnya pikiran kita pun juga sama. Kita boleh duduk di sini, tetapi pikiran kita lebih cepat dari pesawat. Kita bisa memikirkan apa yang terjadi di benua yang lain, di negara yang lain. Kita memikirkan hal yang lain. Nah, ini para saudara, ini yang kita perlu sarana untuk kita lebih fokus. Itu yang pertama buahnya. Kalau kita setia dalam doa Yesus ini. Membantu kita untuk lebih mengarahkan hati kita. Tidak hanya di dalam hal-hal doa, tetapi dalam pekerjaan. Nanti kita akan melihat itu. Kita akan menjadi lebih fokus. Kemudian yang kedua adalah buahnya jujur ya. Mudah mana coba? Mudah melakukan hal yang baik atau yang jahat? Kalau saya dengan anak-anak sekolah, saya selalu mengatakan, ada nggak lembaga bimbingan berdosa? Nah, pasti tidak ada ya. Karena memang melakukan kejahatan nggak perlu dibimbing. Itulah kecenderungan kita. Ya, jadi kalau kita mau berdosa itu seolah-olah karena dosa itu nikmat. Tetapi kita tidak hidup di dalam daging. Karena yang nikmat-nikmat ini berasal dari daging. Di dalam buah roh ini, retret buah-buah Roh Kudus ini, kita diminta untuk hidup di dalam roh. Nah, maka kalau kita setia dalam doa Yesus, yang kedua adalah kita mengubah cacat celah kita. Mungkin di dalam hati kita apa coba kalau Anda boleh jujur? Mudah marah, mudah mendiamkan orang, ya,
mudah jengkel misalnya. Atau mungkin kita menjadi tipe orang yang tidak sabar. Jadi kita sulit untuk menerima orang lain, ya. Selalu menganggap orang lain mungkin salah. Jadi akhirnya kita cenderung untuk tidak sabar. Atau bahkan mungkin ingin balas dendam. Atau kecenderungan untuk gosip misalnya. Nah, doa Yesus ini membantu kita. Tapi ingat ya, kesetiaan itu berarti tidak semudah membalikkan tangan. Oh, aku mau berubah. Lalu kita menuntutnya, Tuhan, saya sudah doain, nah ini yang salah. Doa ini bukan untuk menuntut agar kita berbuah, tidak para saudara. Tetapi kita setia dalam doa Yesus ini, maka Tuhan akan bekerja di dalam hidup Anda dan saya. Hidup kita akan berbuah. Itu mengandaikan apa? Mengandaikan, Anda pernah tahu telur bebek katanya ya. Telur asin itu dari telur bebek, itu yang enak ya. Nah, telur bebek itu kalau Anda pernah merasakan sebelum diasinkan? Ya. Jadi telur asin itu kalau mau asin, dia harus diperam. Diperam itu direndam di dalam larutan ya. Larutan itu ada campurannya, yang jelas larutan itu rasanya asin. Selama 21 hari. Sehingga setelah 21 hari, telur itu berubah rasa menjadi asin. Para saudara, doa Yesus adalah pemeraman. Bagaimana Anda dan saya ini, istilahnya telur-telur yang tidak ada rasanya, kita ingin diperam di dalam larutan Tuhan, ya, larutan. Saya mengistilahkan teknis ya. Kita diperam di dalam kasih Tuhan. Sehingga apa para saudara? Suatu hari nanti kalau kita setia dalam doa ini, Anda dan saya diubah secara perlahan seperti Yesus. Kita boleh menjadi serupa seperti Yesus. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perasaan kita. Maka jangan heran, buah-buah ini akan bertumbuh. Contohnya kalau kita dulu ya, suka mendiamkan orang, begitu gampang kuat. Nggak ngomong 1 tahun, marah saya suster ya. Nggak ngomong 1 tahun. Kalau Anda setia, ternyata tiba-tiba didiskon ya. Kita mendapat rahmat sehingga, loh kok saya kok kuat, kok nggak kuat ya kalau saya mendiamkan lama-lama. Akhirnya 1 bulan. Kalau Anda setia lagi 1 minggu, Anda marah. Setia lagi 1 hari. Kemudian ternyata ketika Anda setia, 1 detik, kok saya nggak ingin mendiamkan orang. Nah ini para saudara. Berarti Tuhan mengubah Anda untuk sudah menjadi serupa dengan Dia. Serupa itu berarti bukan wajah kita kayak Yesus, bukan. Tetapi pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menjadi sama seperti Dia. Juga itu dikatakan seperti ular ya, kalau kita setia dalam doa Yesus, ular itu Anda tahu ya, kalau ular itu kan sembunyi di liang. Kepalanya baru keluar, kita pukul, biar dia tidak, istilahnya tidak sulit untuk kita tangkap. Sama. Doa Yesus ini juga membuat kita menghilangkan pikiran jahat. Kalau sudah pengen membenci orang, Yesus, Yesus, hilang. Kemudian yang ketiga adalah membantu kita berkembang dalam hidup rohani. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan tadi ya, hidup rohani kita akan menjadi lebih kuat dan mendalam. Para saudara yang terkasih, bagaimana sekarang cara melakukan doa Yesus ini? Caranya sangat mudah. Di dalam setiap hari memang ya, secara praktis Anda memberikan waktu. Boleh pagi hari mungkin sebelum ya saya pernah melihat 1-2 orang karena tidak punya ruangan cukup luas, dia memakai ruang tamu. Ya kan tidak ada tamu ya kalau subuh-subuh ya. Jam 4:30, jam 4, Yesus, Yesus, Yesus. Tarik nafas, ye, hembuskan, sus. Tarik lagi, ye, hembuskan, sus. Seperti itu. Kita ulang-ulang nama Yesus di dalam hati kita. Kemudian mungkin malam hari sebelum tidur, boleh di atas tempat tidur? Ya memang ini bukan harus ya. Kalau mau juga kita memberikan tempat khusus, tempat doa yang khusus. Kemudian
Suster, kalau saya melakukan kegiatan saya, nah ini yang namanya hidup di hadirat Allah, para saudara. Doa Yesus ini juga, kalau Anda melakukan ketika kita dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan konsentrasi, itu juga dapat membuat kita untuk hidup di hadirat Allah. Artinya apa hidup di hadirat Allah? Artinya adalah setiap saat, setiap detik, saya sadar bahwa Yesus hadir dalam hati saya, Yesus juga hadir dalam lingkungan sekeliling saya. Nah, seperti itu. Kalau mau nyapu, mau ngepel, Yesus, Yesus ya. Tapi jangan sampai menghitung uang, Yesus, Yesus nanti uangnya salah ya. Setelah itu atau mungkin sebelum kita mulai pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, kita menyerukan dulu. Tuhan, berkati pekerjaan saya hari ini. Nah, itu menguduskan hari. Ya, jadi tadi cara-caranya kita serukan sesuai dengan ritme pernafasan kita. Nanti akan dibimbing di sini oleh frater dan suster. Kita akan ikut. Maka mari para saudara yang terkasih, kita mau terbuka. Tuhan, ini aku. Bentuklah, ubahlah, dan pakailah aku. Maka para saudara yang terakhir, Anda sudah sejak dalam hidup ini, Anda boleh merasakan prarasa surgawi. Ada surga di rumah Anda, karena Anda berbuah di dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah saat ini kita mau mengambil posisi duduk yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kita mau memulai doa Yesus ini, dan biarlah dengan posisi duduk yang sesuai membantu kita untuk lebih hidup di hadirat Allah. Mari saat ini, secara perlahan kita tarik nafas panjang 2-3 kali. Dan secara perlahan pula, kita mau menutup kedua mata kita. Kita mau menyadari kehadiran Yesus yang senantiasa bertahta di dalam lubuk jiwa kita. Dan biarlah saat ini kita juga mau mengundang kuasa-Nya untuk memenuhi seluruh keberadaan kita, agar dengan kuasa-Nya memampukan kita untuk menyerukan nama-Nya yang kudus. Mari bersama kita nyanyikan, Mari Masuk. Mari
Mari masuk dalam hatiku, ya Yesus, bertatalah di hatiku, ya Yesusku, mari masuk. Yesus yang bertahta di dalam lubuk jiwa kita, biarlah saat ini dengan segenap hati kita mau menyerukan nama-Nya sesuai dengan ritme pernafasan kita. Ketika kita menarik nafas, kita serukan Ye. Dan ketika kita menghembuskan nafas, kita serukan Sus. Biarlah nama Yesus terus menggema di dalam hati kita.
Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini ketika Anda melakukan doa Yesus ini, Anda sulit untuk berkonsentrasi. Mungkin banyak pelanturan-pelanturan yang ada dalam pikiran Anda. Tetaplah Anda tenang. Janganlah engkau menjadi marah atau kesal, melainkan secara perlahan Anda boleh membuka kedua mata Anda. Jika di depan Anda ada gambar Yesus atau ada salib, pandanglah dan serahkanlah apa yang menjadi pelanturan-pelanturan Anda. Kemudian, setelah Anda menyerahkan kepada Tuhan, Anda dengan tenang dan secara perlahan pejamkanlah kedua mata Anda dan kembalilah Anda menyerukan nama Yesus di dalam hati Anda sesuai dengan ritme pernafasan Anda. Ketika Anda menarik nafas, serukan ye. Ketika Anda menghembuskan sus, kembalilah engkau menyerukan nama Yesus di dalam hatimu.
Saudara-saudari yang terkasih, mungkin pada saat ini, jika Anda mengalami rasa mengantuk, punggung Anda mungkin merasa mulai membungkuk, atau mungkin Anda mengalami perasaan bosan, tetaplah Anda tenang. Biarlah secara perlahan, bukalah kedua mata Anda, tegakkan kembali punggung Anda dengan rileks. Pandanglah mungkin di hadapan Anda ada salib atau gambar Tuhan. Serahkanlah rasa mengantuk Anda, rasa bosan Anda. Janganlah Anda kesal atau marah, melainkan secara perlahan Anda serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan seluruh perasaan hati saya kepadamu, dan saya persembahkan waktu ini hanya bagi Engkau. Ketika Anda saat ini sudah mulai tenang kembali, kembalilah Anda memejamkan kedua mata Anda, dan kembalilah menyerukan nama Yesus sesuai dengan ritme pernafasan Anda masing-masing.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus, untuk kehadiran-Mu yang menguatkan kami. Kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam doa kami pada pagi hari ini. Engkau yang senantiasa menyertai kami, membantu kami, dan menuntun kami di dalam setiap pelanturan yang kami alami. Kami sungguh bersyukur untuk rahmat, damai, sukacita. Biarlah segala buah-buah Roh Kudus-Mu senantiasa kami rasakan dan kami bagikan kepada sesama kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, secara perlahan kita mau menarik nafas dan menghembuskannya. Dan kita juga mau membuka mata kita. Kita mau kembali menyadari keberadaan kita. Kita mau bersyukur untuk segala rahmat yang Ia berikan kepada kita. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari bersama kita nyanyikan terima kasih. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan misbah kurban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan takhta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Bunda Maria, kami juga mohon doa-doa-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
puji